Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa alimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Qala Allah Ta'ala fi surati wan nazi'at fi surat an-nazi'at. Subhanahu jalla wa jalaluhu surat an-nazi'at ini makkiyatun, yakni diturunkan di Mekah. Wa hiya sittun wa arba'una ayah, 46 ayat. Sebagaimana surat Makkiyah pasti ditekankan kepada masalah akidah. Ini juga karena ini surat Makkiyah, maka di sini bercerita tentang apa jenis ini, kandungannya adalah tentang keesaan Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang tentang akan terjadinya hari kiamat. Diawali dengan sumpah dengan beberapa malaikat, yaitu an-nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fasabiqati sabqa fal mudabbirati amra. Ini dimulai dengan sumpah-sumpah, Kemudian setelah berbicara niku menjelaskan tentang hari kiamat yang terjadi trompet 2 kali, yang itulah diingkari oleh orang-orang musyrik. Mulai yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah qulubu yauma idzi wajifah absaruha khashi'ah. Ini tentang hari kiamat yang mereka kemudian membicarakan tentang kiamat. Setelah itu membicarakan tentang orang-orang Quraisy, orang-orang kafir yang membohongkan bahwa akan dibangkitkan pada hari kiamat itu. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah, apakah kita akan dikembalikan lagi seperti semula, hidup lagi. Idza kunna idzaman nakhirah, ketika kita ini sudah berupa tulang yang sudah hancur lebur. Dan mereka qalu kidang karatun khasirah, mereka mengatakan kalau memang seperti itu terjadinya ini adalah pengembalian yang merugikan, yang merugikan. Kemudian Allah menjelaskan, membantah kepada pada pembohongan mereka, fa innama hiya zajratu wahidah, bahwa hari kiamat atau pembangkitan itu hanya sekedar zajrah wahidah, tiupan sekali atau dengan adanya suara yang keras sekali, kemudian faidahum bisahirah, kemudian mereka langsung pada bangkit, pada hidup lagi di atas bumi. Kemudian hal ataka hadithul ghasyiyah wujuh, hal ataka hadithu Musa. Setelah itu menceritakan orang-orang Fir'aun yang dulu juga membohongkan itu semuanya, membohongkan bahwa ada utusan yang kemudian bahwa nanti akan dibangkitkan, bahwa anak Allah dan nanti dibangkitkan. Itu mulai hal ataka hadithu Musa idznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi wa idza bila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka. Niki cerita tentang Fir'aun dan Nabi Musa. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Kemudian kembali kepada membicarakan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang kafir pada saat itu yang membohongkan nanti akan dibangkitkan lagi. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha, apakah
membuat kalian itu lebih berat daripada membuat langit yang Allah membangunnya. Nah, dan seterusnya. Terus kemudian bahwa yang menceritakan langit rafa asamkah, dan menciptakan bumi, rafa asamkah fasawwaha wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha wal ardu ba'da dzalika tahaha, yang menceritakan penciptaan bumi yang diciptakan oleh Allah, akhraja minha ma'aha mar'aha wal jibala arsaha mata'al lakum wa li'an'amikum. Kemudian terakhir diakhiri dengan diakhiri dengan waktu kiamat yang dianggap tidak mungkin terjadi oleh mereka, yaitu mulai fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Kemudian orang dibagi menjadi dua, ada yang masuk jahim dan ada yang masuk napa jenenge niki surga. Risalunaka anis saati ayyana mursaha fima inta min dzikraha ila akhiri. Ini tentang kiamat dan tentang apa yang terjadi pada hari kiamat, orang dibagi menjadi dua. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asma Allah Ar-Rahman kang Maha Rahman, kang Maha welas asih ing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahimi kang welas asih ing dalam akhirat. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat kang ancabut nyawa kelawan nyabut nyawa dengan keras. Tapi ini enggak disebutkan, sebenarnya menyabut nyawa dengan ancabut kang kasar. Oke, makanya ini di pinggirnya disebut demi malaikat kang nyabut nyawa wong kafir kelawan cabut sing kasar. Ini asli naziati gharqa, kelawan nyabut kang keras, nggih. Gharqa wan naziati, lan demi malaikat-malaikat kan cabut nyawa, gharqan kelawan nyabut keras, nyabut yang kasar. Wan nasyitati, lan demi malaikat kang ngunus nyawa, ngunus yakni mencabut nyawa, nastan kelawan ngunus, yakni maksudnya ngunus yakni nyabut dengan pelan-pelan, dengan halus, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan halus. Wasabihati, lan demi malaikat kang tumurun sabhan kelawan tumurun temenan, kelawan tumurun temen. Ini dengan wasabihati sabha, demi malaikat yang turun. Maknanya sabha aslinya ya ini kayak mengarungi, mengelangi, itu maknanya sabha. Disebut sabha, makanya di sebagian ini beliau mengambil dari sebagian tafsir wasabihat, yakni turun. Tapi yang mengarang, ada yang berkatakan ya sabihat itu tidak hanya turun, naik turun itu juga namanya sabihat. Kalau orang sekarang mengatakan apa sabihat, dikatakan ngelangi, ya iya karena memang hakikatnya awang-awang niki apa jenenge niki, ini angkasa ini sebenarnya bukan ruang kosong, tapi ada zat-zat yang lebih ringan daripada air, maka hakikatnya sama dengan kayak ngelangi, kayak di ini, makanya disebut wasabihati sabha. Ini orang sekarang kenapa kok bahasanya wasabihat ya wasabah, tapi walhasil semuanya sepakat di sini. Yang saya tahu dari tafsir wasabihat adalah malaikat-malaikat yang turun, yang berada yang di langit niki gak turun ya, naik, ada yang mengatakan turun, ada yang naik, walhasil yang kayak ngelangi di angkasa niki. Fasabiqati, mongko demi malaikat kang balapan, sabkon kelawan balapan temen, dengan balapan tenanan balapan dengan balapan, demi malaikat-malaikat yang saling berebutan, saling cepet-cepetan. Nah, ini cepet-cepetan kemana? Di tafsir sebagian mengatakan cepet-cepetan untuk melaksanakan perintah Allah. Ada yang mengatakan cepet-cepetan membawa rohnya orang mukmin ke surga, ada yang seperti itu. Tapi jelas bersumpah, Allah bersumpah demi malaikat-malaikat yang
ini sering berlomba cepet-cepetan. Fal mutabbirati, mongko demi malaikat-malaikat kang ngurus, kang ngatur amran ing urusan, ing perkara. Malaikat-malaikat yang mengatur urusan-urusan. Nah, disumpah ini yauma tarjufur rajifah tatba'uhar ratifah. Yani yang disumpah, yakni sumpah tentang apa? Tentang napa jenenge niki? Hari kiamat, tentang hari peniupan trompet. Yauma tarjufur rajifah, ing dalem dinane gunjang ganjing apa niki semprong niki. Tahu tulisannya kok mestine gak ono waune itu samu barang enggak semprong. Semprong ya ini maksudnya apa? Trompet. Ar-rajifatu kang gunjang ganjing. Ar-rajifatu kang gunjang ganjing. Niki makna dari yang maksud yang dibicarakan adalah napa? Semprong itu membikin gunjang ganjing dunia alam niki. Nah, jadi semprong yang menyebabkan atau waktu ditiupnya yang itu bikin gunjang ganjing, maka disebut semprongnya, ini trompetnya itu gunjang ganjing. Tapi sebenarnya ada yang lebih, menurut saya wallah alam, ada yang lebih makna lebih enak lagi, bahwa rajafa yarjufu itu kadang digunakan untuk lazim, kadang digunakan untuk mutaaddi. Jadi maknane apa namanya ini rajafa bergetar, bergoncang niku rajafa. Rajafa juga mempunyai makna menggoncangkan. Kan lebih enak. Yani harinya menggoncangkan, apa trompet yang menggoncangkan. Lebih enggak usah majas, dalam bahasa Arab. Apa? Ketika ditiupkan trompet dan kemudian semuanya alam semuanya niki bergoncang semuanya. Tatba'uhu, ngikuti ha ing rajifah. Apa ar-rajifah? Ngiketut mbureni, tatba'u ngetut mbureni apa rajifah, ha ing rajifah, ha ing ya rajifah. Apa ar-rajifatu, apa corong kang keri, apa jenenge niki corong, ya ini maksudnya apa? Semprong kang keri, kang nututi. Setelah itu diikuti dengan tiupan yang kedua. Qulubu yauma idzi wajifah. Qulubun utawi pira-pira ati, yauma idzin utawi pira-pira atine wong, yani pira-pira atine wong yauma idzin ing dalem dinane kiamat, dinane yauma tarjufur rajifah tatba'uhar ratifah. Nah, ini dinane kiamat, yakni terjadi tiupan trompet itu. Iku wajifatun, iku podo geter, podo wedi, podo geter. Nah, ini nek maknane beliau oleh maknane sapa jenenge niki Syekh Mustafa, Syekh napa Mbah Misri Mustafa. Pada saat itu hati pada takut semuanya. Absaruha utawi pira-pira peningale ashabul qulub. Absaruha utai peningale utai penglihatan penglihate kulub, pasalnya terjadi ya peningale ashabul qulub. Iku khasyiatun, iku podo hina, wis gak bisa memandang dengan tajam, hina sama sekali. Mata mereka memandang dengan apa jenis ini penuh dengan kehinaan. Yaquluna, podo ngucap iya wong inna, podo ngucap ngene, inna ana tos setuhune ingsun, setuhune kita, mesti bukan ingsun nggih, niki kita. Iku lamarduduna yakti dibalekaken kabeh, dibalekaken fil hafirati ing dalam asal kedadian. Mereka saat ini podo ngomong, masa benar-benar kita akan dikembalikan lagi seperti
awal mula kita sudah dibangkitkan lagi. Wis mati kok dibangkitkan lagi. A idza kunna idzaman nakhirah, a idza kunna ana to nalikane ana sapa ingsun kabeh. Mungkin beliau ingsun niku maknane nggih kita nggih. Kalau akhirnya beliau maknane ingsun itu mungkin zaman dulu maksudnya ingsun istilahnya adalah kita juga ingsun. Nah, jelas niki kita nek basa sakniki. Iku idzaman iku wis dadi balung nakhiratun kang kelatoan iku napa? Nah, maksudnya ini bahasanya kelatoan maksudnya nek makna sing saya pahami dari nakhirah itu maknanya wis hancur iku nakhirah. Mandi beliau maknanya ini kelatoan yakni wis hancur. Masa kita sudah ketika kita sudah menjadi berupa tulang-tulang yang hancur diginikan langsung hancur, masa kita bisa dibangkitkan? Masa kita bangkit lagi? Qalu tilka idzan karratun khasirah. Qalu padha ngucap sapa wong akeh mau. Nah ini libatnya mungkirul ba'ats. Semuanya mungkirul ba'ats nih. Qalu padha mengucap sapa mungkirul ba'ats, mungkiru al ba'tsi. Nek cara ini kurang wau niku. Orang-orang yang mengingkari kebangkitan, ba'atsi kebangkitan. Orang-orang yang mengingkari kebangkitan padha ngomong tilka idzan karratun khasirah. Tilka utai mengkono bali ingsun iku dibalikno meneh jadi menungso meneh jadi tubuh yang sempurna lagi. Idzan nalikane balikno iku karratun iku bali khasiratun kang rugi. Keulang dikembalikan lagi pengembalian itu. Kalau memang seperti itu kita bangkit lagi, maka itu adalah napa? Kebangkitan yang merugikan kita. Mereka apa namanya niki ini nggih dalam rangka napa? Menertawakan. Ini menertawakan. Padahal kita masa kita bisa rugi. Kayak seperti itu, bilang seperti itu. Jadi enggak mungkin lah kita dibangkitkan lagi. Fa innama hiya zajratu wahidah. Ya ini semuanya masih menganggap gak mungkin. Jadi mereka ketika mengucapkan itu adalah apa di sini ini adalah pengembalian bentuk semula yang merugikan, itu juga masih hanya meremehkan, kata-kata yang meremehkan, bukan mereka meyakini itu atau meragukan itu, ragu tentang masalah itu, yakni ragu tentang keyakinan mereka bahwa tidak dibangkitkan. Tidak, ini ahli tafsir mengatakan ini juga istihza, ini adalah menertawakan. Ucapan seperti maksud mereka adalah menertawakan, tidak mungkinlah kita akan bangkit itu. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah ucapan mereka, fa innama hiya zajratu wahidah. Fa innama iya mongko angin pemesthine utawi radifah utawi kebangkitan, radifah sing bangkitno, yakni apa tiupan yang kedua yang membangkitkan iku zajratun iku nebule, yakni disebule corong yakni mau semprong ya. Wahidatun kang sepisan bukan sakpisan tapi sepisan, yakni yang hanya sekali saja cukup, mereka semuanya akan bangkit semuanya. Jadi innama di sini kalau dalam bahasa Arab ya ini adatul hasr artinya hanyalah, itu hanya butuh satu kali tiupan, satu kali teriakan suara keras yang ditimbulkan karena tiupan itu, kemudian mereka semuanya akan bangkit semuanya, nggak perlu
ngatetek bengek kangelan kabeh Gusti Allah Subhanahu wa taala, enggak hanya sekedar satu tiupan, fa idzahum bisahirah. Fa idza mongko nalikane disebul niki nek makna to mriki nggih, saya ikuti di sini. Mongko ing dalem nalikane disebul hum utawi pira-pira makhluk iku bisahirah padha urip ana ing lumahing bumi. Nek cara basa bebas nek niki idzane namanya idza fujaiyah. Idzane idza fujaiyah niki kadang-kadang wallah alam saya tidak tahu apakah idza fujaiyah itu tahu-tahu. Nah, kemudian tahu-tahu mereka langsung bangkit semuanya, hidup semuanya. Kan ya? Fa innama hiya zajratu wahidah fa idzahum bisahirah. Maka kebangkitan itu hanya butuh satu zajrah wahidah, hanya butuh satu tiupan, tahu suara yang keras sekali, kemudian tahu-tahu mereka sudah pada bangkit semuanya di atas bumi. Nah, niki idzane idza fujaiyah. Kalau orang Jawa idzan fujaiyah. Tapi yang saya tahu idza ya semuanya idza, bukan idzan. Fa idzahum bisahirah, fa idza huwa khasimum mubin, fa idzahum khamidun. Itu semuanya idza fujaiyah, bahasanya idza, bukan idzan. Tidak tahu kalau ada yang dari idzan, mungkin juga ada, saya tidak tahu. Tapi kalau di Al-Quran idza ya mana nih tahu-tahu, ternyata, tahu yang diterjemahkan dengan ternyata atau tahu-tahu, itu bahasanya Arab apa? Idza, bukan idzan kalau di dalam Al-Quran. Nah, kalau yang saya lain nih, kalau saya makanya kalau baca ya idza walaupun tidak di dalam Quran, karena Qurannya gitu semuanya saya melihatnya. Nah, mungkin ada bahasa lain yang mungkin bahasa Arab itu luas, saya tidak tahu, mungkin ada idzan maka bacanya idzan, tapi kiai Jawa dulu bacanya idzan, hampir semuanya idzan. Fa idzahum bisahirah. Nah, niki maknanya fa idza dumadaan kalau bahasa sekarang. Dumadaan hum utawi apa namanya niki makhluk utawi menungsa dan makhluk iku bisahirah iku padha urip ana ing lumahing bumi. Setelah ngendikakno sumpah, kemudian setelah sumpah kemudian menceritakan kelihat kiamat, bagaimana orang-orang kufar pada saat itu dan sampai sekarang masih membohongkan tentang Al-Quran, menertawakan tentang kiamat, tentang kebangkitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ngendika apa namanya niki berfirman tentang Fir'aun, jangan sampai kayak Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kalian kayak Fir'aun, disiksa di dunia dan disiksakan di akhirah. Hal ataka hadithu Musa, hal ataka ana toh nekani ing sira Muhammad, sira Muhammad apa hadithu Musa, apa ceritane Nabi Musa? Apakah telah datang kepadamu cerita Nabi Musa? Idnada rabbahu, idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Idnada ing dalem nalikane ngundang hu ing Nabi Musa sapa rabbuhu pangerane Nabi Musa, sapa rabbuhu pangerane Nabi Musa bil wadi ana ing jurang al muqaddasi kang disucikno, kang suci dan disucikno, tua rupane jurang tua, disebut napa lembah tua. Niki ketika apakah telah datang kepadamu cerita tentang Nabi Musa ketika Tuhannya memanggilnya di jurang yang disucikan, jurang yang suci, yaitu jurang tua.
Undang gimana, Tuhannya mengundang gimana, memanggilnya, memerintahkan gimana. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab budalo sapa sira ila fir'auna marang Fir'aun. Innahu sak temene Fir'aun iku tagha, iku lacut ya Fir'aun. Pergilah kamu ke Fir'aun, sesungguhnya dia sudah melewati batas. Niki tonggo lacut ya, ini loh ya, itu jadi melewati batas, sudah keterlaluan melewati batas. Fakul halaka ila antazakka. Fakul mongko dawuh sira Musa. Jane nggih gak dawuh sira. Nabi Musa mongko ngomong sapa sira Musa, wong Gusti Allah ngendika ning gone nabine. Nah, cara kita kan wis gak usah basa, ngomong kowe ning ngene Firaun. Kan ngoten ha? Gak harus dibahasakno dawuh wong Gusti Allah kok mudahno dawuh ngene. Tapi niki dawuh. Ya cara kula fakul maka ngomong sapa sira, tapi nek niki mongko dawuh sira Musa. Katakan hai Musa kepadanya, yani dalam kurung kepadanya, kepada Firaun, halaka ila antazakka. Halaka ana toh iku keduwe sira utawi dedalan sabilun ila antazakka. Nah ini utawi dalan ya, ini maksudnya ila sabilun ila antazakka maring yen to bagus sapa sira. Ini maknanya seperti ini, kutazakka ini membersihkan diri sebenarnya makna asli ini. Zaki yak zakiyun niki bersih, tazakka membersihkan diri. Nah, kalau di kitab yang lain dikatakan halaka ila antazakka, katakan kepada dia, kamu mau enggak, halaka hajatun, halaka mailun, apakah kamu mau enggak, ada kecondongan apa enggak untuk kamu untuk membersihkan diri, mau enggak kamu bersihkan diri, kamu butuh untuk bersihkan diri apa enggak. Wa ahdiyaka lan nuduhaken sapa ingsun ka ing sira ila rabbika maring pangeran sira fatakhsha mongko dadi wedi sapa sira. Dan kamu butuh enggak aku tunjukkan kepadamu kepada Tuhan, aku tunjukkan kamu kepada Tuhanmu sehingga kamu bisa takut, bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Jadi katakan kepada dia seperti itu. Mau enggak kamu mau enggak kamu membersihkan diri? Mau enggak kau tunjukkan kepada Tuhanmu sehingga kamu bisa bertakwa, bisa takut pada Allah, pada Tuhanmu, bisa bertakwa kepada Allah. Fa'arahul ayatal kubra, fa'arahu mongko merohaken ngetokno, merohaken iya Musa sapa Musa ing Fir'aun, merohaken al ayata ing tondo al kubra kang gede. Kemudian dia Nabi Musa menunjukkan kepadanya ayat yang besar, tanda yang besar. Tutono apa jenis niki? Ula. Bagaimana tongkat dilemparkan menjadi ular pada awal pertemuan. Pada awal pertemuan langsung buktinya apa? Buktinya ketika dilemparkan apa namanya niki? Tongkat menjadi ular. Sebelumnya dimasukkan tangannya ke dalam jebnya dan dikeluarkan menjadi putih yang bersih, bagus tangannya. Nah, ini ayat yang besar yang bisa langsung kelihatan di depannya langsung. Fakadzdzaba wa asa. Mongko wis diperlihatkan seperti itu, fakadzdzaba mongko anggorohaken ya Fir'aun wa asolan andurakani ya Fir'aun. Kemudian langsung dia membohongkan Nabi Musa. Kemudian wa'asa, dan dia membangkang kepada Nabi Musa, membangkang perintah-perintah Nabi Musa. Tak mau ngikuti, padahal jelas-jelas kelihatan di depannya dengan ayat tanda-tanda yang sangat besar yang
apa namanya ini gak bisa diingkari. Thumma adbara yas'a, tumuli keri thumma adbara tumuli keri mongko nuli mongko nuli mungkur ya Fir'aun. Wa yas'a thumma adbara yas'a hali yas'a thumma adbara yas'a hali melaku ya Fir'aun. Yas'a, kalau saya sih yas'a tidak hanya jalan, kalau sa'i, namanya sa'i itu maknanya jalan cepat atau bahkan lari. Ini ku sa'i. Sa'a baina Safa wal Marwa, karena di situ ada apa? Larinya, sehingga disebut apa? Maka sebagian tafsir memang maknanya apa? Yas'a ya maknanya apa? Lari. Ada yang maknani yas'a, kalau beliau maknani melaku. Kalau yang maknani yas'a fil ard fas'al fasad, yakni berbikin kerusakan di bumi. Yani yas'a fil ardi bil fasad, jadi kemudian dia berbuat, kemudian dia berpaling dari iman kepada Allah. Yas'a. Ada yang maknani setelah dipetunjukkan ayat yang besar itu, kemudian dia langsung berbalik dan lari. Atau yas'a. Ana sing darani gak ngono maknane. Tsumma adbara, yani kemudian berpaling, gak gelem beriman. Kemudian yas'a, dia napa berbuat kerusakan untuk apa jenis berusaha untuk membuat orang semuanya gak iman dengan cara dikumpulkan penyihir-penyihir. Dan salah satunya bahwa mereka kemudian dia akan berusaha untuk bagaimana mematahkan argumennya Nabi Musa. Makanya niki tsumma adbara yas'a, yakni yas'a fil ardil fasad. Nah, kemudian dia berpaling, tidak mau iman, dan kemudian berpaling dari keimanan, dan kemudian bikin kerusakan. Ini maknanya semuanya bisa semuanya. Adbaro maknanya aslinya adbaro mungkur. Yas'a bisa maknanya lari, bisa berusaha untuk bikin kerusakan, bisa juga. Fahasyara fanata, yang jelas itu semuanya terjadi dua-duanya. Maksudnya kan Nabi ketika melihat jenis ini, ular itu kemudian takut juga lari. Paling dan lari dari situ, meninggalkan tempat itu, jauh dari tempat itu. Nah, memang terjadi seperti itu. Juga dia berusaha untuk menggagalkan, mematahkan argumen, mematahkan mukjizat itu dengan mengumpulkan, salah satunya mengumpulkan Fir'aun, mengumpulkan penyihir-penyihir. Maka disebutkan fahasyara fanada. Fahasyara mongko ngumpulaken ya Fir'aun. Mongko ngumpulaken ya Fir'aun ing tukang sihir-sihir. Ini salah satu tafsir. Tapi juga ya mungkin sihir fanada, terus nanya fanada mongko ngundangaken ya Fir'aun. Kemudian dia mengumumkan, berseru, faqala mongko ngucap ya Fir'aun, ana utawi ingsun iku rabbukum, iku pangeran ira kabeh al-a'la, sing paling dhuwur, paling tinggi, paling luhur, paling kang luhur, a'la sing paling luhur. Nah, ini bahkan ini ya fahasyara memang benar, kemudian dia mengumpulkan penyihir-penyihir. Tapi kalau melihat setelahnya, ini semuanya benar. Ya, mengumpulkan Fir'aun juga benar, mengumpulkan tukang sihir benar. Tapi kalau melihat setelahnya, fahasyara fanata faqala ana rabbukumul a'la, ini mengumpulkan orang-orang kemudian disuruh, akulah Tuhan kalian yang tertinggi. Artinya mengumpulkan orang supaya gak beriman dengan Nabi Musa. Berarti ngumpul mosok tukang sihir tok. Kan itu pasti mengumpulkan orang banyak, kemudian diberkata akulah Tuhanmu yang tertinggi.
fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maklum ceritanya kalau di tempat di ayat-ayat yang lain, kemudian tukang sihir itu kemudian diberi perjanjian antara Fir'aun dengan Nabi Musa, ketemu di tempat yang di situ dikumpulkan semua orang untuk adu tanding siapa yang menang antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Nabi Musa dengan Fir'aun. Kemudian kumpul semuanya, ternyata penyihir-penyihir itu justru malah masuk Islam, karena penyihir-penyihir itu adalah, kalau diceritakan di dalam tafsir-tafsir, mereka itu adalah kayak tukang sulap yang dibikin yang dibikin supaya kayak menjadi ular. Mereka kan juga melemparkan tali-tali, isiyahum wa khibalahum wa isiyahum, terus kemudian menjadi kayak ular yang tas'a, yang jalan. Itu pada jenis ini ahli tafsir mengatakan dibikinlah kulit, di dalamnya digeri air raksa. Ketika di bawahnya sudah dibekali panas-panas di bawahnya yang tidak kelihatan. Ketika dilemparkan, ketika itu kena air panas, makanya kayak molet-molet seperti ini. Maka itu yang terjadi adalah tukang sulap. Tukang sulap. Ketika Nabi Musa kemudian melemparkan tongkatnya, kemudian itu semuanya dimakan, dimplok, maka mereka tahu ini tidak mungkin, ini adalah benar-benar ular beneran. Yang mereka bikin adalah ular hanya sekedar kayak kelihatan ular, tapi Nabi Musa benar-benar adalah jenis ular, sehingga kemudian mereka dimakan semuanya sampai habis. Nah, itu mereka tahu bahwa ini tidak mungkin sulap, ini adalah benar-benar nyata. Maka kemudian mereka masuk Islam, diancam oleh Fir'aun, nanti usallibannakum, kau akan bunuh, tak salib di jid'in nakhli, ke ke gelugu kurma, ke pohonnya kurma, saya kan itu ikdima antakod, sudah kamu putuskan apa yang kamu putuskan, terserah kamu apakan. Kami iman dengan Rabbi Musa wa Harun, kami iman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Nah, ini memang mukjizat seorang nabi itu pasti sesuai dengan masa apa yang sedang tren pada saat itu. Nabi, mukjizat seorang nabi itu pasti ini yang paling tren pada saat itu, ketika mereka membangga-banggakan dengan sihir, dengan maka Nabi Musa dengan sesuatu yang bentuknya kayak sihir tapi bukan sihir. Mereka lagi bangga-banggakan dengan sulap seperti itu, maka kemudian Nabi Musa munculkan ini sesuatu yang koyok sulap tapi hakikatnya bukan sulap, tapi benar-benar nyata. Nah, maka kita Al-Quran sampai kita bisa sekarang pun masih bisa kita rasakan, yang kapan-kapan kita kayak dulu kita tunjukkan bahwa sampai sekarang pun kita bisa membuktikan mukjizat Al-Quran. Tidak hanya zaman Kanjeng Nabi tok, sekarang kemajuan tentang pengetahuan yang sekian besarnya, ternyata Al-Quran juga mengandung pengetahuan yang tidak mungkin itu diketahui zaman dahulu. Di dalam Al-Quran macam-macam lah tentang ilmu-ilmu sekarang. Kembali lagi ke sini, idzhab ila fir'auna innahu tagha. Jadi ini jangan sampai terjadi lagi. Faqala an rabbukumul a'la. Kemudian dia ngomong setelah mengumpulkan orang-orang, faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Fa'akhadha mongko nyiksa ing Fir'aun sapa Allah Ta'ala nakalal akhirati, minangka dadi siksane pengucap kang akhir, nakalal kalimat makulah al akhirah wal ulalan pengucap kang dingin, sebagai hukuman
Nah, jadi bagi hukuman ucapan yang akhir dan ucapan yang pertama. Di sini disebutkan apa ucapan yang pertama? Ucapan yang pertama adalah ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Sebelum ini dia mengucapkan saya tidak tahu ada Tuhan selain aku. Nah, ini ucapan sebelum Nabi Musa, sebelum Nabi Musa dakwah kepada Firaun. Jadi dia mengucapkan seperti itu. Ketika dakwah didakwahi justru dia mengumpulkan orang-orang, dia ngomong ana rabbukumul a'la. Musa punya pangeran tapi ana rabbukumul a'la. Kayak seperti itu. Wong a'la lebih tinggi. Kalau yang pertama saya tidak tahu ada Tuhan yang lain selain aku. Nah, ini kalimat yang pertama sebagai hukuman terhadap kalimat yang pertama dan sebagai hukuman terhadap kalimat yang kedua. Jadi jaraknya ketika ini ahli tafsir, jarak antara ucapan yang pertama dengan yang kedua niku sekitar 40 tahun disebutkan. Jarak yang pertama ucapan apa ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, saya tidak tahu ada Tuhan selain aku, dengan ucapan yang kedua ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu kalian yang paling tinggi. Ini jaraknya ada 40 tahun. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Inna fi dzalika sak temene iku tetep ing dalem mengkono ail madzkur iya madzkur. Jadi maksudnya napa? Disiksa Fir'aun di dunianya, dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian di akhiratnya juga akan disiksa. Apa la ibratan apa yakti dadi pengeling eling sing jelas pengeling liman tumraping wong yakhsha kang wedi ing Allah. Niki mungkin sing maknane gak mboten Mbah Bisri sendiri, mungkin beliau apa jenenge niki, mungkin beliau apa jenenge dikte sajane liman tumrape wong yakhsha kang wedi sapa man ing Allah. Tumrape wong kang wedi ing Allah. Masalah liman tumrape wong kedue wong bagi orang yakhsha kang wedi sapa man ing Allah. Sesungguhnya di situ, di dalam dalam hukuman itu ini ada apa pengingat, jadi peringatan bagi orang-orang yang mau takut pada Allah Subhanahu wa taala. Antum asyaddu khalqan, setelah menceritakan tentang Firaun, tentang apa namanya niki contoh jangan sampai kalian ingat ceritanya Firaun. Kanjeng Nabi kaya diingatkan kepada mereka tentang disuruh mengingatkan mereka tentang Firaun juga. Ini Kanjeng Nabi hakikatnya juga dihibur. Jangan kamu anggap kamu tok yang ketika kamu dakwah dibohongkan, itu enggak. Nabi-nabi dulu itu juga dibohongkan, termasuk Nabi Musa. Bahkan dengan mukjizat yang di depan mata sudah jelas mereka juga membohongkan. Jadi jangan terlalu susah. Ya memang berjuang kayak Gusti Allah menghibur hatinya Kanjeng Nabi. Juga ini sekaligus peringatan kepada kita, karena Allah ngendika inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Peringatan jangan sampai membohongkan Nabi, jangan sampai enggak percaya akan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Benar, setelah ketika ada masalah Firaun, kemudian kembali lagi berbicara kepada mereka lagi secara khusus kepada orang-orang yang kafir yang tidak percaya akan ada hari kebangkitan, akan dibangkitkan lagi. A antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. A antum ana toh utawi sira kabeh iku asyaddu iku luweh angel apane khalqan apane nitahnoni
nyiptakno nih amis sama'u utawi langit bana kang anjenengaken sapa Allah, kang jumenengaken, yang berdirikan, yang bangun sapa Allah ha ing langit, ha ing sama, ha ing langit. Apakah kalian menganggap diri kalian itu lebih berat bagi Allah penciptaannya dibanding langit yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala? Langit yang sekian besarnya yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Rafa'a samkaha fasawwaha. Rafa'a ngluhuraken, ninggiaken sapa Allah taala samkaha ing kandele langit. Rafa'a samkaha ing kandele langit utawa tinggine langit. Fasawwaha mongko ngrataaken sapa Allah ha ing langit. Iki nek beliau fasawwaha ya ini ngeratakno, tapi maknane sawwa maknane menyempurnakan ya bisa. Menciptakan dengan sempurna bisa juga maknanya seperti ini. Jadi bukan harus meratakan. Mungkin zaman dahulu sebagian ini menganggap kemudian langit, kemudian buminya datar gini, kemudian ini seperti ini, ya itu tidak. Memang ada salah satu makna mustawin datar ya. Maknanya juga seperti itu. Tapi juga fasawah maknanya menyempurnakan. Dan itu kalau memang makna ini maka sama dengan di surat Al-Mulk. Karrotan ini surat Al-Mulk ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Enggak ada celahnya, enggak ada cacatnya. Nah, niki mustawi, niki disebut tafawut, enggak ada celahnya, enggak ada cacatnya. Nah, ini fasawwaha, bahasa di sini fasawwaha. Tadi menguatkan apa namanya niki nih, ya ini nggak menguatkan, saling saling memberi makna yang saling melengkapi. Niku apa jenis niki sab'a samawat ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal taraf min futur juga. Basara karatin yang qalbi ilayka basar khasi'au wa huwa hasir. Rafa'a samkaha fasawwaha, meninggikan Allah samkaha, ini meninggikan langit itu dan kemudian menyempurnakannya. Wa aghtasha lailaha, lan gawe petang sapa Allah lailaha ing bengine apa namanya niki sama ing bengine langit, malamnya dibikin gelap. Niki bahkan niki zahire ya yang kelihatan ini langit yang dimaksud, karena semakin kita ke atas semakin gelap kan, setelah melewati ini kan gelap lagi setelah melihat padang. Bahkan karena cahaya kalau kalau ke atas terus ya bener ya. Kalau setelah melewati atmosfer, sebelum melewati ini kita nih tempat langit kita ke sana terus kan jadi gelap, siang malam gelap terus. Maka apa namanya niki alam kita ini dipenuhi dengan kegelapan. Nah, artinya ini aghtasha lailaha wa akhrajatuha, ada terang, ada gelap itu di langit kita. Berarti yang dimaksud langit ini adalah langit yang kelihatan kita niki. Yang dimaksud dengan apa langit ini bukan kok langit yang ke atas sampai kemudian nyampe kepada bintang yang bukan bintang-bintang yang kayak meteor, karena meteor itu juga disebut bintang. Ada apa namanya di lintang ceblok ya, itu juga disebut bintang, walaupun menurut istilah orang sekarang itu bukan bintang, itu bukan bintang, meteor, tapi orang dahulu disebut juga bintang. Ini makanya jadi jelas ya, zahiri menurut pemahaman saya sama di sini bukan langit yang di atas kita yang akan selalu gelap terus, itu setelah nyampe kepada tempat yang apa di luar apa langit kita yang kemudian gelap, karena di sini disifati bisa kalau malam
gelap, kalau siang terang. Kadang langit maknanya kadang langit yang mana, kadang semuanya di atas kita namanya langit. Nah, langit ada, seperti yang kemarin saya singgung, ada alam mulk, ada alam malakut. Alam malakut yang tidak kelihatan termasuk guru ketika masuk ke situ dodok-dodok harus izin dulu kalau mau masukinya. Ini alam malakut. Diteropong ya gak ketok. Nah, karena memang itu ada wilayah-wilayah tertentu yang disebut yang ada malaikat yang ada penjaganya itu. Wa aghtasalan gawe padang sapa Allah lailaha ing bengine sama langit. Wa akhrajalan ngetokaken sapa Allah duhaha ing padange ya langit, ing padange langit. Melihatkan kalau malam jadi gelap gulita, kalau siang bikin padang. Ini juga gak sembarangan. Terus kemudian ini semuanya kalau kena matahari menjadi terang, kan tidak semuanya. Itu juga butuh kudrah, butuh kemampuan, butuh jenenge niki hal yang luar biasa yang menjadikan kalau siang jadi terang, kalau malam jadi gelap. Matahari kalau di atas kita sudah kelihatan terus, tapi ternyata gelap. Nah, kita naik terus nyampe ngelewati dari langit kita niki, langit yang jauh niki, ketika sampai sana gelap, kan logikanya semakin ke atas kan enggak keterhalang apa-apa matahari. Semakin kelihatan, tapi ternyata tambah ke atas semakin gelap. Nah, berarti menuju butuh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan bisa terang, bisa jadi gelap. Maka diingatkan, apakah kamu menganggap penciptaan kamu itu lebih berat daripada menciptakan semuanya ini, langit yang kayak gini? Wal ardu ba'da dzalika tahaha. Wal ardu lan ing bumi. Ba'da dzalika ing dalem sause mengkono gawe langit. Setelah membuat langit, Allah Subhanahu wa taala dahaha jebeberaken sapa Allah ing bumi. Kemudian Allah malah ratakan, maksudnya meratakan yakni bisa ditempati. Bukan berarti meratakan maknanya merata kemudian jadi datar, bumi datar. Tidak berarti seperti itu. Datar kan yakni bisa ditempati. Hasilnya kan tuhon. Sebelumnya rupa kayak beluk. Kemudian dicair, kemudian dihampari oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bisa ditempati. Kita akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Akhraja ngetoaken sapa Allah minha saking al-ard, saking bumi, minha saking ya bumi, ngetoaken ma'aha ing banyune ya bumi, yakni bumi, ing banyune bumi, wa mar'aha lan ngetoaken ing pawetone bumi. Nggak tahu maksud paweton ini apa, paweton ini perkara ditokno. Yang jelas mar'a itu adalah perkara yang untuk dimakan ternak, itu juga mar'a, tumbuh-tumbuhannya. Tapi tidak tahu beliau maknanya mar'a apa yang dimaksud apa pawetone itu apa maksudnya. Saya tidak tahu bahasa Jawa pawetone. Ono sing ngertos paweton? Paweton, weton ya maksudnya keluar. Perkara sing metu kaya suket, kayu, wowohan lan liyane. Ini beliau nafsiri, jadi paweton itu maksudnya apa? Suket, kayu-kayuan lan wowohan lan liyane. Ini beliau maknanya seperti ini. Mar'a dari kata-kata ro'a ngamangon, memberi makan, menggembala. Ini kemana ro'a? Mar'a ini napa iso manane napa perkara sing ngangon sing dimangan,
Nah, niki. Alhasil Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah mengeluarkan airnya dan kemudian menumbuhkan apa tumbuh-tumbuhannya. Wal jibala lan ing pira-pira gunung arsaha netepaken sapa Allah ing pira-pira gunung, netepno arsaha netepaken yakni bikin apa jenenge niki nglabuhaken sapa Allah, menetapkan sapa Allah ing pira-pira gunung. Marsa disebut apa jenenge niki? Kalau sekarang marsa itu maknanya ini tempat penambatan, atau pelabuhan, itu disebut marsa. Itu disebut marsa. Nah, ini kemudian gunung-gunung itu Allah apa jenenge niki Allah bikin apa netep dan sebagai pasaknya, ya, sebagai jadi andai kata gak ono gunung pasti akan jalan terus. Mata'an lakum wa li an'amikum. Mata'an krono aweh enak-enak. Awal krono Arab suka-suka, krono aweh enak-enakan lakum di sira kabeh, lakum marang sira kabeh, yakni kedue sira kabeh. Wali an'amikum lan marang pira-pira raja kaya sira kabeh dan hewan-hewan ternak kalian, sebagai itu semuanya itu diciptakan seperti itu. Malamnya ada malam, ada siang, ada terang, ada gelap. Bumi dihamparkan seperti itu, dienakkan untuk kalian tempati, dikeluarkan airnya dan apa tumbuh-tumbuhannya. Kemudian ada gunung yang menjadi apa ditancapkan sehingga apa bumi ini tidak bergerak. Ini semuanya adalah mata'al lakum, untuk apa kalian, kenikmatan untuk kalian nikmati, untuk kesenangan kalian dan untuk kesenangan hewan-hewan ternak kalian. Fa idza ja'atit tammatul kubra, nikmati sekarang tapi hati-hati di akhiratnya, jangan sampai sebagaimana kayak seperti itu setelah itu ngendika tentang kiamat atau matul kubra, jangan sampai sebagaimana yang dingendikakan di surat Al-A'qaf, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal yauma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsuqun. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru, ketika orang-orang kafir dipintokno, diparakno alan nari ke neraka. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru alan adhabtum, dikatakan pada mereka adhabtum, kalian sudah menghilangkan, menghabiskan thayyibatikum, keenaan-keenaan kalian fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Wastamta'tum biha, sudah kalian nikmati di sana di dunia. Fal yauma, sekarang tujzauna, kalian dibalas adzabal huni, dengan siksa yang menghinakan, bima kuntum tastakbiruna fil ardi, sebab kalian dulu tastakbirun, sombong, fil ardi, di bumi, gak gelem menyembah di Gusti Allah, gak gelem berpikir tentang agama, tentang Rasul, ajakane bener apa enggak. Bima kuntum tafsukun, dan sebab kefasikan kalian, kemaksiatan kalian. Nah, disebutkan di gone napa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperingatkan ning gone napa hadis Kanjeng Nabi, ning gone hadis Kanjeng Nabi,
innallaha ning hadis Muslim, innallaha la yadzlimu mu'minan hasanatan. Seorang Allah tidak akan menzalimi seorang mukmin kebaikan sedikit satu pun. Yu'ta biha fid dunya, dia akan diberi dengan kebaikan itu di dunia, diberi ganjaran. Wa yujza fil akhirah, dan diberi ganjaran di akhirat. Seorang mukmin di dunia dapat, di akhirat juga dapat. Tapi wa amal kafir, kalau orang kafir, fayut amu bihasanatin ma'amila biha lillahi fid dunya. Kalau orang kafir, maka di dunianya karena dia sudah beramal karena Allah akan diberi pahala-pahala, diberi keinginan, diberi makanan. Kalau di sini diberikan makanan, diberi keinginan di dunia. Tapi hatta idza afdha ilal akhirah, sudah dihabiskan di akhirat, diberi pastikan diberi di dunianya. Hatta idza afdha ilal akhirah, sampai ketika dia nyampe ke akhirat, lam takun lahu hasanah, maka tidak ada kebagusan lagi yang bisa diberi pahala. Niki orang kafir. Makanya di sini mata allakum wali anna amikum. Kalian mau kepingin dapat pahala di akhirat, imanlah kalian. Kalau enggak, sudah cukup kalian diberi kenikmatan di dunia sebagai amal kalian. Bahkan sebelum kalian kayak Gusti Allah, sebelum kalian beramal sudah aku beri. Setelah kalian melakukan sesuatu kebaikan, aku beri lagi. Nah, tapi ketika kamu tidak beriman, maka sudah cukup di dunia saja, tinggal siksanya di akhirat. Fal yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum mustakbiruna fil ardi wa bi ghairil haqqi bima kuntum tafsukun. Kani fa idza ja'atit taqammatul kubra, setelah menjerakan dikakno tentang masalah penciptaan bumi yang sangat lebih berat menurut kita, tapi menurut Allah nggak ada yang berat. Menurut ukuran kita maksudnya lebih mencengangkan, lebih memberatkan menciptakan langit dan bumi dibanding dengan menciptakan menungso. Dan kemudian meneruskan bahwa penciptaan langit yang seperti itu, bumi seperti itu sebagai kenikmatan untuk orang-orang menungso. Kemudian diteruskan dengan bercerita tentang kiamat. Fa idza ja'atit tammatul kubra, kenikmatan untuk kalian. Tapi fa idza ja'at, mongko ing dalem nalikane teko apa atammatu, apa pakewuh al kubra kang gedhe, ketika datang kerepotan sing paling besar. Cara niki malapetaka sing paling gedhe. Yauma yatadzakkaru, ing dalem dinane eling sapa al insanu menungso, eling ma ing barang sa'a kang nglakoni sapa al insan ing ma. Pada hari itu manusia pada mengingat apa yang sudah dia perbuat dulu. Wa burrizat lan dilahiraken, diketokaken apa al jahimu, apa neraka jahim. Liman diketokaken marang wong yaro kang ningali sapa man. Kemudian neraka jahim, setelah mereka diperlihat, mereka mengingat semuanya apa yang sudah diperbuat di dunia, kemudian diperlihatkan kepada mereka, kepada yang melihat al jahim, neraka jahim. Fa amman mongko anapun utawi wong togo kang lacut sapa man. Iya ya di sapa ya tadi. Wa atharolan milih sapa man, milih al hayata ing urip, keuripan, urip adalah kehidupan ad-dunya ana ing alam dunya. Ad-dunya kang bangsa dunya, duniawi yakni ad-dunya. Fa innal jahima, mongko setuhune neraka jahim, ya neraka jahim
iku al-ma'wa iku dadi panggonan ngungsi. Sakjane awa niku nggih tidak hanya panggonan ngungsi, awa ila firasyihi, yakni moro ning tempat tidurnya, ila firash. Awa itu maknanya yakni tempat menginap, tempat tidur itu juga awa. Nek ma'wa berarti tempat tidurnya, menjadi tempat tinggalnya. Nah, kemudian kalau atau terjemah-terjemah niki cuma apa ya, jadi tempat tinggalnya. Kalau terjemah-terjemah sekarang kata dari awa ila firasyi, awa ila firasyi, berangkat menuju firash, lemek tempat tidurnya, ila firasyi. Maka ma'wa niki tempat napa? Tempat nginep, tempat tidur, tempat tinggal. Nah, ketika datang hari kiamat, hari napa kiamat malapetaka yang paling besar pada hari, yaitu hari yang orang-orang mengingat apa yang sudah diperbuat di dunia. Mungkin kita saja sudah lupa dengan dosa kita yang awal-awal kita balik, tapi pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka atau dibikin orang itu semua ingat kejadian semua dari mulai bahaya mungkin mulai kapan sampai akhir dia ingat semuanya apa yang dilihat. Kita sebenarnya memori ini tidak mungkin terhapus, hanya sekedar tertumpuk gitu aja. Sebenarnya apa yang kita lihat, apa yang ini, maka ini sebenarnya masuk semuanya dan tidak terhapus sebenarnya. Nggak ada alat untuk delete, masuk tapi masuk kemudian ndak nopo kita didekek di brokno. Orang yang biasa apa jeneng rata rapi ya akan ingat terus, kalau nggak biasa merapikan ya banyak yang lupa. Nah, sebenarnya ingat semuanya. Makanya sekarang itu ada orang yang meneliti, suatu saat ada orang yang mati dalam keadaan ada gangguan otak, kemudian otaknya itu direkam semuanya karena ada gangguan otak. Barang ketika dicabut nyawanya, ketika dia mati, ternyata yang paling bergerak niku napa? Yang paling aktif mengeluarkan sinyal, mengeluarkan listrik atau apa, itu ternyata yang berhubungan dengan apa namanya ini, dengan daya ingat, dengan mengingat-ingat. Berarti ketika mati maka akan koyok semuanya ingat semuanya, koyok itu paling nggak pernah apa seaktif ketika kayak orang mau meninggal. Nah, maka fabasarukal yauma hadid, pada saat itu melihat kamu, si Allah ngerti fabasarukal yauma hadid, basar kamu, peninggal kamu, kelihatan kamu benar-benar tajam pada saat mau diambil nyawanya. Nah, karena yauma tadzakarul insanu ma sa, ingat semuanya apa yang diperbuat dari awal sampai akhir. Kemudian diperlihatkan kepada orang yang melihat neraka jahim. Kalau orang-orang orang yang melewati batas, lanjut mendahulukan kehidupan dunia dibanding dengan akhirat, meninggalkan akhirat, maka neraka jahim adalah tempat tinggalnya. Wa amman, anapun utawi wong khofa kang wedi sapa man, ya niki masane yakni sapa man, atau pokoknya napa domire iku balik ning man, sapa man wedi maqama rabbih, ing makome pangerane man, ing makome pangerane man, wanaha lan nyegah sapa wong an nafsa ing awa-awaan, mencegah diri anil hawa sangka hawa nafsune, mencegah dirinya dari, menahan diri dari hawa nafsunya, tidak ngikuti hawa nafsunya. Fa innal jannata, mongko setuhuni swarga, iya jannah iku al ma'wa, iku panggonan ngungsi. Lebih berarti iku panggonan napa? Panggonan nginep utawa tempat iku panggonan napa? Netepe iku panggonan netep. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kebesaran Tuhannya, keagungan Tuhannya, niki makne makom, memang makom seperti niki, takut makome pengirane, yang takut dengan makome Tuhannya, ini kedudukan, ketinggian,
yakni ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, ketinggian Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menahan diri dari mengikuti kesenangan-kesenangan, maka surgalah tempat dia. Niki nek makom maknanya seperti itu. Ada yang maknanya makom itu yakni berdiri di depan Tuhannya. Orang-orang yang takut nanti akan berhadapan Tuhan, akan ditanyakan tentang semua perbuatannya, sampai kemudian dia menghalangi, menahan diri, tidak mengikuti semua keinginannya yang enggak benar itu. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi maqama rabbih ada dua-duanya benar secara makna. Dan ketinggian Allah, takut dengan ketinggian Allah, kekuasaan Allah. Ini takut dengan ini dan menahan diri. Bisa juga maknanya yang maknanya apa? Takut ketika nanti berhadapan dengan Allah akan ditanya semua apa perbuatan-perbuatannya, sehingga kemudian dia menahan diri dari kesenangan-kesenangan, yakni hawa-hawa nafsu yang hanya dilandaskan hawa nafsu saja. Maka fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Yas'alunaka padha takon sapa al-kufar. Padha takon sapa al-kufar ing sira. Ka ing sira. Takon anis saati saking dina kiamat. Jadi makanya ini saking dina kiamat, tapi sa'ala anhu ini menanyakan tentang. Sa'alaka menanyakan kepada kamu. Sa'alaka an syai' menanyakan tentang sesuatu. Jadi bahasanya an. Makanya maksudipun wong Jawa kiai Jawa manane anisa saking dina kiamat, tangking saking dina kiamat. Piye maksudnya menanyakan tentang hari kiamat. Ayyana ing dalem kapan? Iku ing dalem kapan? Mursaha utawi tekane dina kiamat. Ini arsa yursi, yakni apa? Muaranya, tempat berhentiannya, asalnya mati seperti itu. Bertanya ayyana mursaha, kapan terjadi kiamat? Ketika mereka tanya kapan hari kiamat? Fima anta min dzikraha. Iku ing dalam dine suci. Fima iku ing dalam dine suci. Anta utai sira bin dzikroha sangking nutur ning gone sah. Apa benar fima anta min dzikroha. Yani untuk apa kamu menyebutkan apa jenis niki, atau ini ceroboh niki fima anta min dzikroha, dalam masalah apa, dalam apa engkau menyebutkannya. Jadi maksudnya apa? Kamu tidak punya tentang pengetahuan tentang ilmu ini kapan terjadinya kiamat sehingga kamu bisa menyebutkannya. Enggak mungkin. Dari mana kamu bisa menyebutkan kiamat? Dari kamu enggak ngerti. Nah, maknanya seperti ini ku. Ya, ini sing kuat seperti ini ku. Laisa fima anta min dzikraha. Ini enggak apa namanya niku, dari mana kamu bisa menyebutkan tentang kiamat wong kamu tidak tahu, tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kapan terjadinya kiamat. Nah, kalau sekarang mengatakan 400, 1400-an, 1500 agar terjadi kiamat, itu semuanya hanya sekedar ini perkiraan yang kalau sudah zahir seperti itu, zahir jelas-jelas ya lebih pandai daripada Nabi, Kanjeng Nabi. Nah, kalau memang itu perkiraannya seperti ini, dan memang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala kiamat terjadinya kapan, sampai malaikat Jibril pun nggak tahu, hanya tahu tanda-tandanya saja. Hanya tahu tanda-tandanya saja. Fima anta min dzikrah, kamu tidak akan mungkin menyebutkan tentang napa jenenge niki kiamat. Kan ila rabbika iku maring pangeran sira muntaha utawi katoke kiamat saah. Ini permasalahan ilmu pengetahuan dari kiamat itu
itu napa jenenge niki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu, hanya pada Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu kiamat itu. Enggak ada yang tahu, malaikat pun tidak ada yang tahu. Makanya sampai apa namanya niki, malaikat Israfil pun wis nunggu ribuan tahun yang lalu sudah siap menurut karena perintahnya kapan. Tapi tidak tahu kapan mau ditiup. Mungkin Kanjeng Nabi wis diutus berarti sudah dekat. Padahal dekatnya 1400 tahun belum terjadi. Tapi sudah dekat. Innama antamu dziru may yakhshaha. Angin pemestine utawi sira iku mundhiruman iku kang meden-medeni wong, meden-medeni ing wong, meden-medeni wong yakhsha kang wedi sapa manha ing kiamat. Kamu hanya mengingatkan kepada orang-orang yang mau takut kepada kiamat. Kamu hanya memberi indar saja. Sebenarnya Kanjeng Nabi memberi indar, memberi peringatan kepada semuanya. Kenapa kok hanya memberi peringatan kepada orang yang takut kepada hari kiamat, yang mau takut pada hari kiamat? Karena yang hakikat yang bisa mengambil dari peringatan Kanjeng Nabi, yang bermanfaat, mengambil manfaat dari peringatan Kanjeng Nabi adalah orang yang takut dengan hari kiamat. Selain itu tidak dapat manfaat. Maka disebut mundhir may yakhshaha. Kalau tidak seperti itu, Kanjeng Nabi memperingatkan semuanya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Di awal-awal Kanjeng Nabi anzir, peringatkan kepada keluargamu yang terdekat. Ashiratakal aqrabin, ashirah kamu yang dekat. Nah, ini semuanya diperingatkan. Padahal mereka di antara orang-orang yang diperingatkan pada saat itu ada yang kemudian mati dalam keadaan kufur, tidak pernah takut dengan hari kiamat. Maka diperingatkan semuanya. Diperingatkan wong kafir kabeh isian, belum takut sama iki. Makanya di sini kenapa disebut may yakhshaha, diperingatkan pada orang-orang yang takut pada hari kiamat, karena yang bisa ngambil manfaat dari peringatan itu adalah orang-orang yang takut. Innama anta mundhiru may yakhsha. Tugas kamu hanya sekedar meringatkan, memberi takut kepada orang-orang yang takut untuk mau takut dengan itu, dengan hari kiamat. Ka'annahum kaya astuhuni kufar, kaya astuhuni pira-pira kafir, yauma yarawnaha ing dalem dina ningali sapa kufar ing kiamat, iku lam yalbathu, iku ora padha manggon, ora padha netep manggon sapa kufar ing dalam kuburan illa asyiyatan, kejaba ing dalem napa jenenge niki waktu sore, sak sore ngono wae, auduhaha utawa isuke asyiyah, isyatan auduhaha utawa napa isuke asyiyah. Gini timun balik nang ngene saah, ajane gak saah lahir ya, bukan saah ya niki, utawa sore ne isuke napa sore, isuke dina, isu sore ne asyiyah, atau waktu sore atau paginya. Nah, ini bukan saah niki, wallah alam, kalau menurut saya ini gak pas kalau saah. Kalau kiamat itu sak duhane ya gak entek-entek wong yaumul akhir, hari akhir berarti kan sak luwen-luwen wong hari paling akhir. Maka disebut sebagian ulama gitu, karena disebut yaumul akhir karena sudah tidak ada hari lagi, gak ada malam lagi, siang lagi, malam lagi, gak ada sudah. Maka yaumul akhir akan terus seperti itu terus. Enggak kayak di dunia ono malam, ono pagi, ono siang, ono malam, ono siang, ono malam. Besok yaumul akhir sudah itu sudah tidak ada lagi hari setelah itu. Sebut yaumul akhir sebagian ulama. Maka di sini kalau seperti itu, maka duhanya ya terus seperti itu, terus enggak ada duhanya waktu kiamat. Kiamat sudah ada duha lagi. Makanya di sini yang maksudnya adalah kayak mereka ketika melihat kiamat. Kayak mereka tidak menetap kecuali hanya sore gitu aja.
Sore berarti berapa? Siatan dia mau berapa jam gitu aja. Auduha padahal bertahun-tahun. Lah niki apakah fi kuburihim? Niki beliau ngendika ing dalam kubure. Yani mereka berdiam di kubur yang kadang sampai ribuan tahun. Kayak Fir'aun sakbalane mulai berapa ribu tahun sampai sekarang. Kiamat aja masih belum. Itu kayak asyatan auduhaha. Tapi mungkin juga dimaksud sebagian ahli tafsir mengatakan ini maksudnya berdiam diri di dunia, kayak kalian berdiam diri di dunia yang umur 1000, umur 100, 500, mungkin yang umur kita kayak umur tidak, itu kayak hanya sebentar gitu aja, hanya satu sore gitu aja, atau satu waktu duha gitu aja, sebentar saja. Nah, ini benar-benar kayak sebentar, ka'annahum yauma yarawnaha dabal bathu illa asyiyatan aw duhaha. Jadi beliau maknani ing apa jenenge dalam kubur niki mengikuti sebagian tafsir, tapi sing jelas maknanya secara umum gini aja. Entah kamu maknani ning kuburan utawa kamu hidup ning ngene dunia, semuanya sama, kayak asyiyatan, hanya waktu sebentar saja. Kok bisa? Iya, umpamanya sejauh-jauhnya paling berapa tahun ketika di kuburan itu? 1000 tahun, 2000 tahun, 10.000 tahun. Setelah itu, setelah dibangkitkan, maka tidak ada habis tahunnya. Maka di kuburan pun yang bertahun-tahun itu pun ya hanya sekedar sebentar. Apalagi kayak kita yang hidupnya hanya sekedar paling 60 tahun wes 70 tahun sudah lama, maka sangat sebentar. Illa asyiyatan au duhaha. Ini gimana? Awas, yani ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hari kiamat benar-benar akan terjadi, dan kalian itu di dunia ini ya, atau di kuburan kalian atau di dunia kalian ini, ketika hari terjadi hari kiamat itu kayak hanya hidup sebentar saja. Maka diingat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita suruh ini berbicara kepada orang kafir, ngitikani pada orang kafir, tapi hakikatnya ya kita ini ya masih dekat dengan kafir, kita sebenarnya masih dekat dengan itu, masih gak patek di hati kita terus bahwa nanti akan surga. Kalau enggak surga ya kepilihnya tidak ada lain. Ingat kita di dunia ini kayak gitu, diingatkan, ingatlah di dunia, baik kita mau orang kafir, ingatlah bahwa dunia ini hanya sebentar. Seharusnya kita termasuk orang-orang yang khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa, orang yang takut diri di depan Allah, takut dengan Allah Subhanahu wa taala, dan harus menahan diri dari hawa nafsu, sehingga kita termasuk min ahlil jannah, termasuk ma'wa kita adalah jannah. Suratu Abasa, yes. Allah Subhanahu wa taala alam, wa nas'alullah husnul khitam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma jal jaman hadha jaman marhuma, tafarruquna mi ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'alillahumma fina wa la minna wa la ilayna syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sir asraril Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ba'd.